Sekarang, Kak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Sholawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul lagi pada sharing session program Santri Mendesain di pertemuan pertama di bulan Juli ya. Pertemuan pertama di bulan Juli, mudah-mudahan acaranya berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, kita buka acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kali ini ada materi yang akan disampaikan oleh Kak Indah tentang SketchUp workshop ya, tentang langsung praktek ya. Untuk itu, untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke Kak Indah. Silakan Kak Indah. Iya, terima kasih Hilma. Kita langsung mulai ya untuk workshop hari ini. Jadi ini adalah rangkaian kegiatan program Santri Mendesain. Mungkin kita sekarang namanya kita ubah sedikit ya menjadi program pengenalan arsitektur untuk santri gitu ya, supaya lebih jelas gitu desain apa nih, oh desain arsitektur gitu ya. Nah jadi di bulan Juli ini insya Allah nanti kita akan mulai workshopnya. Jadi kemarin-kemarin kan di webinar kita udah belajar tentang apa-apa saja sih gambar-gambar yang disajikan di dokumen project ya, misalnya gambar arsitektur seperti apa, struktur seperti apa, ilmu-ilmu apa aja yang digunakan gitu. Nah, sekarang kita mencoba belajar salah satu ya sedikit aja dari kegiatan berarsitektur itu. Salah satunya adalah menggambar buildingnya ya, dengan menggunakan 3D software. Kan biasanya teman-teman kalau dulu kan kita gambar sketsa pakai gambar 3D, sketsa tangan, perspektif kayak gitu. Dengan tangan. Nah, sekarang karena udah ada teknologi yang baru, waktu itu kan sudah Indah jelaskan juga sejarah ya perkembangan mesin arsitektur itu seperti apa, dari mulai AutoCAD dari 2D ya, untuk mempermudah sekarang 3D-nya nih. Kayaknya mau ngejelasin tentang 3D pakai software SketchUp nih, karena untuk teman-teman yang masih baru, software SketchUp itu sangat sangat mudah digunakan, apalagi untuk para pemula gitu ya. Yuk kita coba, Kak Indah mau sharing dulu pengenalannya ya, pengenalan SketchUp-nya. Karena mungkin pakai ini aja ya, PowerPoint-nya virtual background aja ya. Share. Sebentar, yang mana nih? Ini open. Kelihatan ya teman-teman? Kelihatan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Karena mulai supaya nggak gugup ya. Ini biasanya Kak buat bikin training ini di kelas Busan Studio ya, training SketchUp basic atau training SketchUp plugin atau AutoCAD dan lain-lain. Nah, kali ini kita belajar dulu yang SketchUp basic. Ya, kebetulan kalau Busan Studio lokasinya ada di Bandung ya, di Cigadung Raya Barat, nomor 28, Kaki 5, Bandung. Nah, tapi sekarang udah ada juga yang ada di Cipadung, kan. Tapi kalau di Cipadung itu lebih ke kegiatan apa ya? Berkebun ya, teman-teman yang suka berkebun, ayo mangga datang-datang ya main-main ke Cipadung. Ya. Oh cuma 18 halaman ya.
Nah, hari ini kita belajar SketchUp Workshop, pengenalan software SketchUp ya. Jadwalnya insya Allah kita akan belajar mulai hari Rabu dan Sabtu, tanggal 5, 8, 12, 15 Juli 2023, jamnya sama, jam 9 sampai jam 11. Nah, materi yang akan kita belajar adalah ini ya, gambar objek asrama ini ya. Kan kita kerjasamanya sama pondok ya Tamam Dunia. Nah, kebetulan ini adalah gambar dari asramanya yang ada di sana gitu. Nah, kebetulan gambarnya sangat mudah ya, maksudnya nggak terlalu besar, jadi bisa kita pelajari semuanya. Apakah itu bikin dindingnya, jendelanya, peletakannya, ada tangganya juga. Bagaimana sih kita bikin bangunan 2 lantai, bagaimana sih kita bikin atap, bagaimana sih kalau misalnya di bawahnya itu ada kolamnya, gimana kita bikin air, macam-macam ya. Jadi kita makanya kayaknya ambil objek ini supaya kita bisa dari objek yang kecil bisa kita explore banyak. Lanjut. Nah, kayaknya mulai penjelasan dulu ya, SketchUp. Apa itu SketchUp? SketchUp adalah program komputer pemodelan 3D untuk aplikasi menggambar seperti arsitektur, desain interior, arsitektur lanskap, teknik sipil, mesin, desain film, dan video game ya. Jadi pemodelan 3D-nya bisa kita menggunakan SketchUp. Walaupun di SketchUp ini kadang-kadang agak kurang lentur ya untuk yang di basicnya itu. Jadi bisa jadi kita menggunakan aplikasi tambahan ya, misalnya untuk membuat bentuk-bentuk yang lebih lentur ya. Jadi ada namanya plugin di SketchUp itu untuk membantu kita membuat pemodelan 3D yang untuk bentuk yang lebih variatif. Nah, tapi sekarang karena kita masih mulai awal-awal, kita belajar yang basic-basic dulu, yang standar-standar ya, yang paling mudah. Software ini tersedia dalam aplikasi berbasis web ya, ada yang di web, ada yang di SketchUp free ya, dan ada juga yang versi berbayar ya, dengan fungsionalitas tambahan tentunya, namanya SketchUp Pro. Nah, kalau Kaindah ini pakainya yang Pro ya. Ya kalau SketchUp ini dimiliki oleh Trimble, sebuah perusahaan peralatan navigasi dan survei pemetaan. Nah, program ini mencakup fungsionalitas serta letak gambar, rendering permukaan dalam gaya yang berbeda, memungkinkan penempatan modelnya di dalam Google Earth. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu SketchUp itu seperti apa, dulu Kaina juga awal-awal kenal SketchUp itu ketika Kaina masih kuliah di tahun 2004. Dulu juga namanya tuh masih dimiliki oleh Lux Software gitu ya. Kemudian berpindah ke Google. Nah, pas di Google itu kita jadi tahu di SketchUp itu bisa masukin ini ya, masukin gambar kita tuh di Google di bola dunia gitu ya. Jadi benar-benar objek kita itu sesuai pada letakkan di dunia ya, maksudnya untuk arah mata angin, arah matahari gitu ya. Oh, pembayangannya benar gitu ya. Wah, ini menarik nih, sesuai banget ya untuk kebutuhan yang di arsitektur gitu, karena kita membutuhkan harus tahu nih kalau bikin yang arsitektur arah cahaya matahari dari mana ya. Nah, itu paling penting ya, supaya kita tahu di mana kita menentukan posisi jendela misalnya ya, atau view atau apa gitu. Nah, itu cocok banget. Jadi nggak hanya sekedar bikin model-model aja, tapi berguna juga untuk arsitektur. Nah, kalau sekarang lagi udah mungkin ditambah lagi ya sama, bukan ditambah lagi, Trimble. Ya sekarang udah dimiliki oleh Trimble. Jadi teman-teman kalau misalnya mau menggunakan SketchUp ini, diminta untuk daftar ke Trimble juga gitu ya, di sign in di Trimble supaya kita bisa juga akses ke beberapa fitur yang kita butuhkan ya, memudahkan seperti 3D warehouse, terus 3D extension. Jadi kalau teman-teman pakai SketchUp, nanti sign in Trimble juga ya. Begitu. Ini teman-teman ada yang udah pernah pakai SketchUp belum?
Kalau Testri tadi udah cobain ini ya, udah cobain install, tapi udah keburu habis waktu ya kalau nggak salah. Apa udah dicoba diinstal lagi belum Testri? Boleh ya di ngobrolnya via chat juga nggak apa-apa ya. Mungkin sambil teman-teman coba install juga yang lainnya ya. Oke, lanjut ya. Nah, oh ya, tunggu sebentar. Ini Kak Indah kalau ngomong ini cukup terdengar dengan jelas? Cukup, Bu, Kak. Oke, siap. Ya, kita lanjut ya. Ini pengenalan basicnya. SketchUp basic itu apa? Untuk menggunakan SketchUp basic, karena bacain aja ya ini ya. Teman-teman juga bisa baca ini. Untuk menggunakan SketchUp secara efektif, Anda perlu memiliki pemahaman dasar dari konsep SketchUp yang dijelaskan di bab ini ya. Oh iya, ada satu hal. Kayaknya ini ambil dari buku ya. Mungkin teman-teman bisa belajar SketchUp ini dari buku juga. Nanti kalian spill bukunya buku apa gitu ya. Ini termasuk mengetahui SketchUp terminologi dan memahami bagaimana SketchUp menampilkan model-model fungsi dan tombol-tombol pada toolbar dan bagaimana cara bekerja di SketchUp. Nah, jadi pertama kita perlu tahu kalau di SketchUp itu kita berhubungan dengan yang namanya geometri yang kita panggil sebagai edge dan face ya. Jadi ada garis edge yang seperti ini ya. Kursor kayaknya kelihatan nggak ya? Enggak ya? Kayaknya nggak kelihatan deh kursor kayaknya. Jadi karena sedang menunjuk ada situ ya, ada edge ya, yang ini nih edge. Enggak Kak, oh ya. Ini kayaknya pakai background soalnya jadi kursornya nggak kelihatan. Yang ini edge. Nah, terus ada lagi yang face. Face itu bidangnya. Terus kalau misalnya dia ada kelihatan bidangnya itu namanya face. Kita sebutnya seperti itu. Di SketchUp kita bikin. Nah, kalau misalnya dia sudah berbentuk volume, nah kita extrude atau kita push, nah dia namanya sudah jadi objek gitu ya. Nah, terus nih penjelasannya ada seperti ini. Edge adalah sebuah garis yang dapat digabungkan, dipindah, dan disesuaikan dengan menggabungkan 3 buah garis atau edge menjadi sebuah objek yang tertutup dan menghasilkan bidang. Gitu ya. Jadi garis-garis ini kalau saling berhubungan, ya nanti dia akan membentuk sebuah bidang. Menghapus garis yang menyusun bidang akan menghapus bidang. Nah, jadi kalau misalnya ada satu bidang seperti ini, terus kita hapus salah satu garisnya, gitu. Nah, nanti bidangnya juga akan hilang. Jadi kalau misalnya kita kalau misalnya kehilangan, kita sudah mau bikin bidang kotak gitu, tapi misalnya ada satu garis yang hilang, nah si bidangnya nggak akan kelihatan ya, jadi kita harus tambahin satu garis gitu ya. Nanti secara kalau misalnya udah berpraktek nanti teman-teman akan bisa kelihatan ya. Nah ini maksudnya. Jadi bagaimana cara membuat bidang? Karena nggak bisa tunjuk nih, soalnya anotasinya nggak ada. Ya udah, di atas itu ada gambar ya, 3D object, terus ada bidang yang seperti box terus kosong, ya, terus kanannya lagi ada gambar seperti U. Nah, itu kalau misalnya untuk membuat bidang yang di garis line yang U ini, seperti itu ya, gitu. Nah, tinggal kita tambahin satu garis di atas, gitu ya, supaya dia menjadi bidang yang ada warna ungunya itu ya, kayak gitu aja. Terus untuk membagi bidang bagaimana caranya? Ya caranya tinggal kasih garis aja di tengah-tengah tuh yang di gambar yang kedua ya, di atas ini. Nah, ya. Atas itu lah ya. Tinggal bagi dua kayak gitu. Jadi sangat mudah ya untuk membuat gambar-gambar kayak gini. Geometri yang saling menempel. Oh ya, di SketchUp itu juga kita perlu tahu kalau setiap garis-garis ini sebelum kita grouping gitu ya, dia garisnya tuh saling menempel gitu ya. Jadi sifatnya lengket ya. Apabila ia saling terhubung. Jadi memindahkan, memutar atau mengedit tepinya itu akan mempengaruhi bentuk geometrinya gitu ya, bentuk objeknya. Jadi kadang-kadang kelengketan ini ya, namanya kelengketan ya, lengket gitu ya, nyambung-nyambung gitu.
sangat berguna saat Anda bekerja dengan sistem inferensi SketchUp. Namun terkadang dia juga bisa merusak objek gambar ya. Ya, jadi kelengketan ini tergantung kebutuhan kita nih. Kadang-kadang bisa merusak, kadang-kadang saya butuh yang harus bisanya supaya bisa digeser-geser harus lengket nih biar enak gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya nggak mau lengket-lengket gitu, kita harus bikin grouping dulu. Jadi supaya satu objek itu nggak saling berhubungan lagi gitu ya. Jadi kita praktek ya supaya teman-teman ngerti maksudnya apa sih atur lengket-lengket gitu ya. Oke, ini baru penjelasan dulu ya. Teman-teman bisa baca kalau misalnya penjelasannya agak kurang jelas nih apa sih, kok nggak ngerti gitu ya. Tapi mungkin teman-teman yang udah pernah pakai SketchUp lumayan bisa memahami ya, oh, kenapa sih lengket-lengket gitu yang kadang-kadang membuat gambar kita tuh rusak gitu ya. Oh ya, satu lagi yang perlu diketahui tentang jumlah bidang atau phase gitu ya. Teman-teman nanti kalau misalnya main-main ke 3D warehouse, nanti teman-teman bisa mendapatkan banyak komponen gambar gitu ya. Mau pilih yang mana nih? Nah, supaya nggak berat gitu ya. Kadang-kadang teman-teman bisa pilih yang komponennya sedikit phase-nya. Ya, misalnya yang pohon yang sebelah kanan sama kiri itu beda ininya apa namanya beratnya lah gitu ya. Beratnya. Jadi kalau satu yang kanan yang kiri itu dia cuma satu bidang ya, satu bidang. Tapi kalau yang kanan terdiri dari beberapa bidang yang digabung-gabung seperti kelihatan jadi sebuah 3D gitu ya gambarnya pohon itu. Oh, banyak pohon rindang gitu. Tapi kalau yang sebelah kiri dia hanya gambar satu biji yang dibuat gambar rindang gitu. Tapi dia hanya 2D sebenarnya, 2D sampai hanya 2 dimensi ya. Jadi kalau kita bermain di SketchUp-nya nanti akan kelihatan ya. Nah, ini tentu saja berbeda ya. Kalau misalnya semakin banyak objeknya, dia akan semakin berat. Kalau semakin sedikit objeknya, dia akan semakin ringan. Nah, jadi teman-teman juga perlu memperhatikan ya, kalau misalnya teman-teman bekerja di komputer yang nggak terlalu tinggi speknya, mungkin teman-teman bisa pilih, yang penting saya bisa apa namanya pilih objek-objek yang sekedar bisa memberikan kesan ruang atau ukuran. Nah, jadi jangan terlalu main yang berat-berat dulu, tapi ambil aja objek-objek yang ringan-ringan, yang kelihatannya ringan, ya supaya komputernya nggak nge-lag. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman udah punya komputer yang lebih namanya lebih memadai ya, nah baru bisa pakai objek-objek yang lebih detail gitu ya. Jadi gambarnya akan lebih cantik gitu ya. Nah, lanjut untuk yang gambar terakhir nih, basic SketchUp tools. Ini yang teknik untuk menavigasi atau muter-muterinnya kayak gimana nih. Nah, jadi kita main di mouse ya. Mouse-nya kanan kiri sama scroll. Nah, scroll ini penting ya. Jadi sekarang semua mouse udah ada scrollnya ya. Jadi untuk mengorbit atau untuk ini ya, jadi kita mainkan di klik kanan, klik kiri sama scroll ya. Oke, sama kadang-kadang kita perlu shift dan control juga yang ada di keyboard kita ya. Nah, jadi mudah-mudahan kalau teman-teman pada buka ininya laptopnya bisa berpraktek bersama ya. Kalau di sini kayaknya cuma bisa ngobrolin aja, mudah-mudahan teman-teman bisa ngerti ya. Oke. Nah, lanjut untuk ininya drawing apa nih? Modification tool. Nah, nanti teman-teman akan berkenalan akan dihadapkan kepada tools-tools ini. Nah, tools-tools ini akan dipakai untuk menggambar. Yang pertama, kita pakai large tool sets ya. Jadi di situ bisa gambar rectangle, gambar circle, atau gambar freehand, atau gambar pakai line saja. Terus ada juga untuk mengukurnya, ukuran kita berapa, itu ada measurement di situ ya. Terus ada apa lagi ya? Standard view, style, ya. Oke, nanti atribut-atribut ini atau namanya toolbar ini yang perlu teman-teman insert di
layar teman-teman ya. Yang large tool set, solid tools, terus style, standard view, sandbox, dynamic component, sama Google. Oh, masih ada Google ya, masih ada. Oke, seperti itu untuk penjelasan SketchUp-nya. Nah, jadi apa sih yang kita pelajari di SketchUp Basic? Teman-teman bisa nanti kalau misalnya sudah belajar lebih ini, teman-teman bisa akan menggambar yang seperti ini nih, apakah gambar rumah, ya, gazebo, atau furniture, ya. Furniture ini waktu itu bikin backdrop TV atau kitchen ya, yang di belakang kayak ini. Habis itu apa ini mesin cuci gitu ya. Nah, nggak semua gambar kita modeling sendiri ya. Biasanya ada di 3D warehouse itu ada objek-objek yang bisa kita ambil. Misalnya kita gambar mobil gitu ya. Ada orang lain yang sudah membikinkan itu gambar mobil gitu, tinggal kita ambil saja, terus kita masukin ke objek kita. Nah, yang kita desain ya, yang mulai dari yang mudah-mudah dulu ya, bikin kotak, lemari-lemari, meja ya. Atau kalau misalnya untuk arsitek ya rumah gitu ya, denahnya, terus buildingnya, ukuran rumahnya berapa gitu ya, atapnya seperti apa gitu. Nah, tapi kalau misalnya nanti ada elemen-elemen yang perlu kita tambahkan, misalnya pohonnya atau rumahnya atau orangnya atau jenis pintunya atau apa, nah kita bisa ngambil dari 3D warehouse gitu ya. Jadi pentingnya kita sign in di Trimble, habis itu ya dan menggunakan internet, nah, kita bisa akses itu, akses objek-objek yang dari orang lain ya. Lanjut. Untuk sementara ada yang mau tanya dulu nggak? Kita lanjut aja nih kita ya. Karena ada waktu sampai jam 9.10. 10.30 ya. Nah, ini sambil Kenda bercerita, sambil juga berpraktek nanti ya. Kenda akan jelasin tentang apa namanya, tools ini gitu ya. Nah, jadi teman-teman nanti tampilan awal di SketchUp, teman-teman kalau buka SketchUp nanti tampilannya kayak gini ya. Ada apa lapang layar yang lapang gitu ya. Ada tanah sama langit gitu ya, melihatkan horizon. Habis itu ada aksis ya, di tengah-tengah itu ada aksis. Nah, kita sebaiknya memulai gambar ya dekat-dekat sama aksis ini ya. Di situ selalu ada bapak-bapak atau ibu-ibu atau kakak-kakak, siapa itu namanya ya, Pak ini Pak Albert atau siapa gitu namanya nggak tahu. Ya itu beda-beda di setiap versi SketchUp itu orangnya beda-beda gitu ya. Jadi kalau yang terbaru nggak tahu ya siapa. Pokoknya ada satu orang gitu ya. Untuk menentukan ketinggian ya, di situ ada ketinggian. Nah, jadi yang perlu kita ketahui juga, nanti kita pakai unit apa gitu di sini. Nah, nanti kita main bukan main, kita atur di bagian atasnya ini ya. Ada file, edit, view, kamera. Nah, kita salah satu itu ada yang harus kita atur untuk unit yang kita gunakan. Unitnya biasanya kita pakai meter atau sentimeter ya. Kadang-kadang di SketchUp ini defaultnya mungkin inci atau apa gitu ya. Nah, kita perlu ubah dulu dengan sesuai yang kita gunakan ya, sentimeter atau meter. Begitu. Ini tampilan awalnya. Lanjut. Nah, nanti biasanya nih kalau Kaidah ngerjain gambar, karena kan udah perlu banyak ini ya, udah perlu banyak tools ya untuk memudahkan Kaidah mengeksplor bentuk gitu ya. Jadi Kaidah suka tampilin juga tools plugin yang Kaidah perlukan gitu. Jadi mungkin nanti kalau misalnya teman-teman lihat step Oke, ada yang bocor ya. Oke. Mungkin kalau misalnya teman-teman lihat tampilan Kaidah punya SketchUp tuh, kok banyak banget gitu ya, banyak isinya gitu ya. Itu karena Kaidah udah tambahin plugin yang Kaidah butuhin gitu ya. Mungkin teman-teman belum perlu ya, apa teman-teman yang standar yang biasa-biasa aja dulu, dan itu juga udah cukup banget untuk bikin objek-objek ya.
modeling. Oke, ini ceritanya kalau misalnya kalian udah membutuhkan yang seperti ini, ada baiknya untuk kita mengatur template ya, template. Jadi ketika kita membuka SketchUp kita, mudah dengan tools template yang di save maksudnya. Jadi begitu buka SketchUp udah ready untuk yang kebiasaan kita gambar. Ini untuk template aja kita. Nah, nanti yang kita belajarin adalah bikin kayak gini ya. Mungkin teman-teman lagi perlu, oh saya mau bikin lemari nih untuk kamar saya misalnya gitu ya. Yang mudah-mudah dulu kan gitu kan. Lemari untuk kamar saya. Ukurannya berapa ya? Oh, dinding saya tingginya 2 meter. 3 meter. Saya mau bikin lemarinya begini begitu gitu ya. Nah, kita coba dulu nih. Kita gambarkan dulu ruangannya. Mungkin lebih mudah kita gambar interior ya. Ruangannya, nah, furniturnya ini yang kita bikin sendiri. Biasanya kalau furniture custom kayak gini, ya harus kita pikir sendiri kan bahannya apa, tripleknya mau pakai triplek kah, atau mau pakai kayu kah, atau pakai apa. Nah, kalau misalnya ngambil dari luar, ya mungkin ukurannya nggak sesuai gitu kan, nggak sesuai sama di rumah kita gitu. Nah, ini yang harus kita modifikasi. Itu kita bisa gunakan itu di apa namanya, SketchUp ya. Nah, ini Kenda ada gambar waktu itu kayaknya mau ada kerjaan ya, mau bikin apa, mesin cuci yang di atasnya langsung ada jemurannya gitu. Nah, tinggal pasang aja. Nah, jemurannya ini nggak Kenda bikin sendiri. Ini jemuran ini ya yang kayak akordeon gitu ya. Nah, ini jemurannya nggak Kenda bikin sendiri, cuman karena ada di 3D warehouse bisa Kenda ambil, habis itu Kenda cantumin di sini. Nah, itu jadi akan memudahkan kita untuk memvisualisasikan ruangan yang mau kita buat gitu ya. Ukuran-ukurannya juga. Nah, ini sudah terukur semua nih. Oh, ini ukurannya 215 gitu. Nah, kalau misalnya kita ada kebutuhan untuk ngobrol sama tukang atau ngobrol sama yang mau ngerjain rumah kamar kita atau untuk kita sendiri, nah kita udah tahu, oh saya perlu beli apanya, beli tripleknya segini gitu ya, beli besinya segini banyaknya ya. Oke, lanjut lagi. Nah, di pelatihan kita, di training workshop kita ini kita akan belajar 2 part ya teman-teman, yang part 1 dan part 2. Nah, di part 1 ini SketchUp basic SketchUp-nya dimentorin sama Kak Indah dulu ya. Di sesi 1 kita akan perkenalan tools SketchUp ya. Website pendukungnya juga Kak Indah akan kasih tahu, warehouse ngambilnya di mana, terus ada yang namanya Sketch Occasion juga, terus SketchUp tekstur ya, dapat tekstur dari mana sih gitu ya. Habis itu plugin-plugin pendukungnya apa yang bisa kita gunakan ya, yang perlu kita gunakan. Nah, terus nanti di sesi kedua kita akan belajar modeling objek yang sederhana ya. Kebetulan kita akan akan menggambarkan objek yang asrama tadi ya. Nah, mungkin kita akan nyobain gambarin pintu atau tangga gitu ya yang dari rumah itu seperti apa. Nah, kita yang mudah-mudah dulu. Terus kita juga akan ngajarin bagaimana mengimport dan ekspor gambar 3D dari AutoCAD ke 3D dan dari 3D ke AutoCAD ya. Kalau misalnya teman-teman bekerja dengan gambar 2D juga, nah ini bisa saling berhubungan ya. Jadi saling bukan berhubungan ya. Maksudnya bisa diekspor gitu supaya bisa ngejiplak gambar gitu ya. Walaupun kalau nggak terlalu berhubungan kayak spin gitu ya. Jadi ya nanti akan kita jelasin nih maksudnya seperti apa. Nah, lanjut yang sesi 3 nanti latihan menggunakan tekstur, layer, style, section, scene, dimensi, dan import to SketchUp layout. Nah, jadi kalau misalnya di SketchUp juga, kalau misalnya kita mau menampilkan gambar kita secara kayak dokumen gambar, nah biasanya kita pakai yang namanya SketchUp layout. Gitu kan. Jadi supaya gambar kita benar-benar kelihatan tampilan 2D, terus ada gambaran ukuran gitu ya. Seperti gambar kerja lah, dokumen gambar. Nah, kita bisa gunakan SketchUp layout.
Terus nanti di sesi keempatnya kita cobain satu kali praktek ya. Teman-teman mungkin yang buka yang udah nyobain nih, ya mungkin udah dari beberapa sesi itu ada teman-teman yang sudah nyobain. Nah kita coba praktek nih, gambar apa ya? Ya apa saja yang bisa kita sudah dapatkan dari materi pembahasan sebelum-sebelumnya, kita cobain praktek. Kayaknya pengen lihat teman-teman udah bisa apa belum gitu ya dari workshop ini. Nanti di part keduanya, baru kita mulai ngulang lagi ya, tapi udah benar-benar bikin prakteknya. Nah, jadi yang pertama akan diajarin gambar strukturnya dulu nih. Ini mudah-mudahan akan dibahasnya atau dimentorinnya sama Kang Agung dan interiornya sama Kang Jabar mudah-mudahan ya kalau apa waktunya cocok ya, mudah-mudahan waktunya cocok. Nah, menggambar elemen struktur di sesi ke-5, ke sesi 6-nya nanti kita belajar tentang arsitekturnya. Nah, kalau arsitektur kan lebih ke finishingnya ya, bukan finishingnya Pak, tampilannya, berarti pintunya, jendelanya, tangganya, railingnya gitu ya. Kalau strukturnya tuh lebih ke kolom gitu ya, struktur atap, gitu ya. Jadi masing-masing elemen dari bangunan itu kita rangkai gitu ya. Nah, kalau interior nanti gimana sih tips-tips untuk membangun ruang interior? Apakah di asrama itu kan kebetulan lantai satunya ruang ngaji, lantai duanya ruang tidur gitu ya. Nah, gimana sih kita menata bedroomnya di atas itu, bawahnya seperti apa? Punya tips-tips apa nih yang bagus kalau mau bikin interior gitu ya, dalam versi SketchUp gitu ya. Jadi kita bahas di ketiga ya, di 7 yang ke-7. Nah, nanti yang terakhir baru kita sajikan gambar kita. Biasanya kalau arsitek menyajikan gambar seperti apa? Nah, kita kasih tahu penyajian gambar denah, sampah, potongan dari gambar yang sudah kita bikin. Ya, teman-teman. Jadi kita mudah-mudahan bisa lengkap nih belajar SketchUp-nya supaya teman-teman punya gambaran udah tahu, dan mudah-mudahan teman-teman bisa ikut berpraktek ya. Oke, nah ini ya tentang buku yang tadi Kenda kasih tahu. Teman-teman bisa baca buku ini ya, The SketchUp Book. Mungkin bahasa Inggris, tapi bahasa Inggris. Kalau teman-teman bisa bahasa Inggris, bisa baca buku ini. Soalnya buku ini sangat lengkap ya mengenai ABC-nya ya, dari awal banget, dari huruf lain bagaimana. Nanti kayaknya Kak Indah belum share di grup santri, tapi Kak Indah akan share nanti ya tentang buku ini, karena daftar isinya banyak sekali teman-teman. Nah, di pelatihan ini Kak Indah hanya ambil intisarinya supaya kita cepat bisa bikin bangunan 3D-nya. Nah, yang dibahas di sesi 1 ini pengenalan toolbar ya teman-teman, drawing tools, manipulation tools, displaying tools ya, smoothing edges, anotasi, terus dimensi, dan beberapa macam namanya ya, follow me, making multiple copies ya, bagaimana mengcopy objek, bagaimana menggeser objek ya, bagaimana memperbesar objek dan lain-lain. Terus ada group, komponen, sandbox tools, solid tools, dan pengenalan 3D warehouse juga. Ya, mungkin teman-teman nama-namanya juga masih kalau misalnya saya diajarin kayak gini kayaknya mungkin nama-nama yang baru ya teman-teman, tapi kalau untuk kain nama ya udah tahu semuanya karena udah lebih dari 10 tahun kita belajar ini terus gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang masih baru ya telan-telan aja dulu ya. Gitu ya. Pertama-tama ya. Oke, nanti di sesi kedua modeling 3D-nya kita akan belajar lebih ini lagi tentang tekstur, layer, dan dimensi ya. Tekstur itu misalnya dinding mau pakai cat atau mau pakai batu bata atau mau pakai pasangan batu atau mau pakai apa. Nah, itu tinggal masukin teksturnya saja. Jadi ada material apa nih yang mau kita pasang di situ. Nah, kita tinggal pasang teksturnya ya untuk setiap objek yang ada di gambar kita. Kalau layering untuk mengatur apa namanya, mengkelompokkan ya. Jadi kan nanti kan kalau misalnya dalam satu objek objek building kita misalnya nih ya,
ada gambarnya di atas ini ya. Itu Kak Indah, ini ada gambar jembatan ini. Kan di situ ada kabelnya, ada kolomnya, ada jembatannya gitu. Nah, itu kita bisa layer satu-satu gitu. Jadi saya kayak di Photoshop ya. Jadi kalau di Photoshop jembatannya satu layer, kolomnya satu layer, apa kabelnya satu layer gitu. Jadi kalau misalnya kita saya nggak mau pakai kabel, hilangkan dulu, matikan dulu. Ya kita nggak perlu menghilangkan, tapi kita tinggal tutup saja matanya gitu ya. Tutup mata yang ada di situ yang layer itu. Nah, jadi kan nggak kelihatan gambarnya. Dan hidden gitu, di hidden. Itu untuk layering. Nanti dimensi untuk bikin ukuran ya, karena kita ya yang terpenting ya ukuran itu. Kalau misalnya nggak ada ukurannya, ya berarti hanya gambar visualisasi aja, kayak apa namanya, kayak lukisan gitu ya. Kalau lukisan kan nggak pakai ukuran. Nah, kalau arsitektur atau furniture atau interior kita pakai ukuran. Oke, nah di materi yang kedua nanti kita belajarnya grouping, komponen, move, rotate ya, dan lain-lain. Jadi masih pengenalan-pengenalan nih. Nanti sesi ketiga insya Allah kita akan belajar presentasi, modeling dan layering. Ya, masih modeling 3D ya. Jadi membuat layer, oh ya ada tools-tools baru yang perlu teman-teman tahu. Jadi tahu dulu gitu ya, tahu dulu apa saja yang bisa dilakukan di SketchUp gitu. Di situ ada yang bisa kita bikin scene, ada membuat section, ada mengatur style gitu. Terus mengatur animasi dan scene ya. Jadi di SketchUp kan kita bisa bikin semacam animasi gitu ya untuk sequence di ruangan gitu ya, melihat ke sini ke situ. Nah, kita belajar sedikit menganimasikan objek ya. Lanjutnya lagi terakhir ya tes praktek ya. Kita coba teman-teman yang udah mencoba SketchUp-nya, ada yang bisa mencoba atau kita sharing session aja apa yang sudah kalian bikin, terus kita bahas di sini. Gitu ya. Jadi kita mudah-mudahan di sesi-sesi ini kita santai aja ya, mau sambil teman-teman mau supaya kita nggak terlalu ini kayak belajar apa gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan apa belajar yang kayak ngobrol gitu akan lebih masuk daripada kita harus kayak kuliah gitu ya. Kalau kayak kuliah banget juga gimana ya? Takutnya jadi capek ya, terlalu capek gitu ya. Kayak pengen webinar atau workshop yang di ada kampus dan studio itu cukup menyenangkan gitu ya. Jadi teman-teman nerimanya juga kayak hiburan gitu ya. Jangan kayak kuliah ini macam. Oke, jadi untuk di keyboardnya nanti teman-teman copy aja ya ininya apa slideshow slideshow. Ya, presentasi yang Kak Indah ini tadi. Soalnya di sini ada informasi tentang shortcut ya, shortcut untuk ini apa ini? Oh ya, di SketchUp itu kan nanti kita mainnya shortcut ya, rectangle, circle gitu. Selain kita pencet-pencet tombolnya, kadang-kadang akan lebih cepat kalau misalnya kita pakai shortcut. Misalnya mau bikin rectangle, kita tinggal pencet huruf R. Mau bikin circle bulat, kita pencet huruf C kayak gitu ya. Shortcut ini bisa kalian lihat di internet juga bisa dipelajari juga bisa dihafalin juga nanti Anda share ya ini supaya ini. Ini untuk yang window dan yang selanjutnya ini yang kalau pakai Mac ya, kalau ada teman-teman yang pakai Mac shortcutnya agak sedikit berbeda karena dia ada yang komen atau apa gitu ya. Itu adalah rinciannya di sini, bisa dibaca aja. Oke, nah itu sedikit penjelasan, udah jam 10 ya. Nah, kita ada mungkin setengah jam lagi Anda akan mulai di sesi yang satu tadi itu. Yang sesi satunya adalah pengenalan tools ya. Nah, teman-teman di sini ada yang sedang buka SketchUp-nya enggak? Ya. Gimana nih di beberapa teman kita yang datang di sini ada Teh ada dua ya, ada dua ini, ada Arif Muhammad, ada Fazan Abdau, dan kita ya sebagai mentor. Oke, kayaknya mau share yang SketchUp-nya dulu deh.
Belum bisa buka. Oh, ternyata TestView belum bisa buka ya. Nih, share. Itu tadi yang mana ya? Oke, nah Kainda sedang buka tampilan SketchUp dari Kainda. Teman-teman udah pada ngeliat belum? Tampilan SketchUp udah berubah, bukan PPT lagi. Benar nggak? Mana nih? Udah. Udah ya, udah kelihatan ya. Oke, kita minum dulu ya. Yes. Nah, tadi kayaknya punya gambar yang lebih simpel nggak ya? Ada di SketchUp. Oh enggak. Nah, ini tampilan awal dari SketchUp. Sebentar. Ya, atur-atur dulu ya. Tunggu dulu ya. Bentar. Izin bentar. Nah, ini ya. Oke, ya kita mulai ya teman-teman. Ketika kalian buka SketchUp, nanti akan dapat tampilan awal banget gitu ya. Nah, tapi kebetulan kayaknya udah masuk ke atas SketchUp kayaknya udah yang banyak ini atasnya. Ya nggak apa, kita lihat aja. Nah, nanti kalau sama-sama kayaknya mau bahas apa dulu nih? Large toolset dulu ya. Nah, begitu kalian buka SketchUp, teman-teman bisa ngatur dulu template kalian jadi seperti apa. Nah, yang perlu kalian atur mungkin ini ya. Satu, ini mulai teman-teman catat ya. Kalau misalnya nggak sambil berpraktek, tapi mungkin catat juga oke aja ya. Yang pertama, kita atur unitsnya ya. Units ada di model info, di window model info. Ya. Atau teman-teman bisa juga klik yang bagian bawah kanan ini, ada bentuk seperti orang, ya. Klik di situ. Nggak muncul? Mau ya? Nah, dia akan muncul yang namanya model info, ya. Nanti yang diklik adalah unit. Ini kelihatan nggak saya punya kursor? Boleh kasih tahu nggak? Kelihatan nggak saya punya kursor? Enggak, Kak. Kelihatan. Nggak kelihatan? Oh, ini nggak kelihatan ya? Ini nggak kelihatan? Kursor Kainda ini? Ada sekarang. Ada. Oh ya. Mungkin apa? Delay ya? Oke. Ini unit di SketchUp 2021. Teman-teman akan dapat unitnya itu tulisannya kayak gini. Format desimal atau arsitektura, engineering, faksional gitu ya. Yang kita pilih adalah desimal. Ya. Sebab kalau arsitektural nanti dia munculnya inci. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita desimal, nanti yang munculnya adalah meteran yang seperti biasa kita pakai ya, meter, sentimeter gitu. Enggak juga sih, bisa juga kita pilih. Nggak pilih aja pilih sentimeter. Oh ini teh apa dong berarti? Oh ini nggak bisa diatur. Kalau arsitektural biasanya default dari SketchUp inci gitu ya. Kalau kita kan ukurannya desimal ya. Meter maksudnya. Jadi bisa diatur titik di belakang koma. Itu ya, kita belajar itu.
Jadi saya pakainya ini sentimeter untuk panjang pendeknya. Untuk presisinya boleh kalian atur 2 titik di belakang koma gitu. Terus areanya boleh meter saja, volumenya juga meter, terus yang diatur lagi udah itu dulu. Nah, penggunaan pengaturan ini untuk apa? Nah, ini seperti ini teman-teman. Nih kebetulan kayaknya udah ada objeknya ya. Kita pakai objek yang rumah itu. Ini kalau misalnya kita ukur, nah ukur itu kita pakai ini dimensi ya. Tulisannya dimensi yang ada tulisan 3 gitu ya. Klik 1 kali. Nah, misalnya kita sudah punya objek nih. Objek ini kita tinggal ukur. Sini klik 1 kali, klik sebelah sana, klik 1 kali kita tarik. Nah, kita sudah tahu oh ini ukurannya 8 cm, 800 cm, jadi 8 meter ya, 8 meter. Nah, kalau misalnya kita atur di sini model infonya jadi meter di length-nya. Nah, dia berubah juga jadi 8 gitu ya. Jadi kita tergantung kita maunya berapa. Maunya dalam satuan apa gitu ya. Pokoknya sih centimeter aja karena biasanya untuk pengerjaan bangunan interior gitu sentimeter lebih digunakan gitu ya. Lanjut lagi kalau area, kalau tadi kan ada volume, ada area. Nah, itu untuk apa gitu kan? Nah, itu kalau misalnya kita bikin kayak gini. Ada kotak. Nah, klik 1 kali bidang ini, klik kanan. Nah, di sini ada area selection. Nah, kita bisa tahu ukuran yang kita pencet ini berapa meter persegi. Nah, ini satuannya meter persegi karena kayaknya tulis di situ tadi karena mau areanya dalam bentuk meter persegi. Nah, jadi itu kebutuhannya itu gitu ya. Kalau volume kayak gimana? Jadi seleksi semuanya, klik kanan, area selection. Nah, jadi ini kalau yang di sini tuh areanya bukan volume tapi ini area permukaan semuanya. Jadi permukaan ini semuanya 49,7 meter persegi gitu. Nah, dari mana kita bisa tahu volume objek ini gitu. Ini udah detail banget ya kayaknya ngajarin ya. Enggak, ini cuma ngasih tahu doang ya. Siapa tahu ada teman-teman yang membutuhkan informasi ini. Nah, di sini kita tahu volumenya adalah kalau misalnya sudah kita grup ya. Grup dulu, pencet si objeknya. Nah, kita sudah tahu nih volumenya. Ini kelihatan ya mudah-mudahan di sebelah kanan ini. Nah, sebelah kanan ini ada entity info yang tulisannya volume 23,42 gitu. Jadi itu ada meter kubik ya. Jadi kita volumenya di situ. Gitu. Ya, jadi itu untuk satuan-satuan yang kita gunakan. Ya. Begitu. Lanjut. Untuk satuan sudah ya. Nah, sekarang tools ya. Toolbar. Yang kedua, toolbar. Toolbar apa saja sih yang perlu kita masukin di SketchUp kita di tampilan layar kita. Nah, tadi Kak Indah kan di PPT Kak Indah tadi ada beberapa items yang Kak Indah bilang nih masukin aja nih di layar kerja kalian. Nah, itu kalian bisa lihat di view toolbar. Nah, di sini sudah ada beberapa yang Kak Indah checklist nih. Kayaknya belajarinnya mundur kebalik aja ya gitu ya, mundur kebalik maksudnya gini nih. Nah, Kak Indah kan udah punya banyak template nih. Itu karena Kak Indah udah menceklis banyak hal di sini kan. Ada 1001 Bit Pro, ada BZ Toolbar gitu. Nah, ini kebanyakan plugin ya. Nah, untuk teman-teman nggak perlu sebanyak ini dulu ya. Mungkin teman-teman cuman cukup ambil ya bentar ya. Nah, large toolset, terus dynamic component, large toolset, dynamic component, lalu sandbox,
section, solid tools, standar boleh, styles boleh, text oke, dan view. Nah, gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9 item saja ya. 9 lembar ya, 9 lembar. 9 apa ini namanya? Toolbar ya. 9 toolbar aja nih. Nah, udah kelihatan kan kalau misalnya kita checklist di sini. Nah, itulah yang terjadi di toolbar kita ini di atas ini. Gitu, teman-teman. Ya. Ini kan nggak terlalu banyak ya. Kalau Candace tadi banyak karena Candace sudah checklist banyak semua. Yang large toolset adalah yang ini, teman-teman. Nih, ini adalah palet untuk menggambar. Oke, kita letakkan di pinggir. Terus ada teman-teman juga perlu palet-palet lain seperti yang sudah di checklist tadi ya, diikutin aja. Nanti mungkin videonya akan Candace tayang di YouTube setelah kita selesai webinar sesi ini. Jadi teman-teman bisa review balik gitu. Kalau mau ngikutin template ini. Nah, ini. Terus yang ini adalah dynamic component. Terus yang ini adalah apa ini teh? Apa sih ini namanya? Solid tools ya. Nah, terus ada satu hal lagi yang perlu teman-teman buka. Oh, mau nulis. Oke, nanti kalian sama-sama tulis ya. Nanti kita ulangi lagi. Satu lagi yang perlu, jadi ada 9 tadi ya, yang perlu satu lagi adalah default tray. Ya, default tray ini ngambilnya di, nah di sini. Default tray, default tray. Nah, ini dicentang juga. Boleh centang semua, boleh enggak gitu ya. Tapi yang pasti jangan di hide tray-nya. Kalau di hide, ya nggak ada tray-nya di pinggir. Nah, kita perlu tray-nya, jadi ambilnya di sini default tray, dicentang show tray. Nah, muncul. Gitu ya, teman-teman. Oke, untuk yang mau nyatet boleh ya. Saya buka lagi si toolbar-nya. Enggak, catat dulu ya, teman-teman. Silahkan. Aduh, ini loading nih. Bentar ya. Oke. Oh, ini nggak kelihatan semua ya. Dan ini nggak bisa dibuka nih. Gimana ya? Nggak bisa digedein maksudnya. Oke, ini catat dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sandbox, section, solid tool, standard, styles, text, dan view. Sudah belum? Sandbox, section, solid tools, standard, styles, text, dan view. Nah, untuk teks ya, kalau yang di 2021 SketchUp versi 2020 gitu, 2020 ke bawah, itu namanya bukan teks ya, tapi layer. Tapi itu sama-sama aja ya. Jadi antara kalau nggak layer, checklist yang teks ya. Kalau 2021 namanya udah teks. 2020 juga namanya udah teks ya. Oke, ini 7 yang perlu di checklist. Terus selanjutnya 3 lagi di atas ya. Large toolset, dynamic component. Udah ya? Oh ya, 2 lagi large toolset sama dynamic component. Large toolset sama dynamic component. Udah? Ya, itu aja cukup ya. 9 aja dulu. Jadi nggak terlalu banyak ya kita punya tools ya. Tapi yang penting di tray-nya dibuka ya. Yang kanan itu show tray. Buka. Nah, jadi kita sudah siap nih mau menggambar gitu ya. Oh ya, satu hal lagi. Kalau misalnya teman-teman merasa, saya punya komputer kecil gitu ya. Maksudnya ini layarnya kecil. Terus ini tombolnya kok gede-gede banget. Nah, teman-teman bisa buka di sini ya. Large icon-nya jangan di checklist ya. Nah, kalau large nanti dia penuh sama icon gitu. Jadi iconnya gede-gede. Nah, kalau Candace sih biasanya kok pindah dia ntar. Oh, bentar ya. Ini ada masih. Udah, oke. Udah lah. Large icon-nya jangan di checklist supaya dia mengecilkan icon. Ya, itu aja.
Ini untuk tampilan. Oke, nah ini diatur-atur aja supaya yang penting layar gambar kita jadi agak lebih besar ya, karena supaya lebih enak gitu menggambarnya. Nah, sekarang cara menggambar ya. Nah, teman-teman bisa tes-tes nih, yang udah buka SketchUp-nya bisa tes-tes. Yang line, kita belajar dulu yang di Large Toolset ini ya. Ada yang namanya line, bentuknya pensil. Ini cara gambarnya adalah klik satu kali, arahin ke mana-mana tempat ya. Tapi biasanya lebih enak dia untuk membuat garis lurus ya. Garis lurus. Apakah kita ikutin garis aksis atau garis biru, garis aksis yang ke sebelah merah ini, atau garis aksis ke atas ya. Nah, cuman ini kita perlu tahu apa namanya? Ini dalam bentuk 3D gitu ya. Jadi hati-hati dalam menggambar ini karena dia bisa jadi kita kalau gambarnya nggak hati-hati dia bentuknya jadi nah misalnya kena gambar kayak gitu ya. Apakah dia satu bidang atau tidak? Coba kita putar. Oh, dia bidang tapi bukan ke bawah gitu ya. Tapi dia malah ke atas karena tadi pertama kali Kak gambar tadi kan ke atas gini yang warna biru. Nah, jadi dia akan membentuknya bidangnya ke atas gitu. Nah, kalau misalnya kita pertama kalinya ngegambarnya ke arah hijau atau merah gitu. Nah, kemungkinan dia akan ke arah yang tidur gitu ya, ke arah yang tidur gitu. Bukan berdiri sih objeknya. Coba kita cek. Nah, tidur kan dia. Nah, gimana caranya untuk memutarkan kita punya layar? Nah, itu teman-teman perlu scrollnya dipencet. SketchUp. Bentar ya, ada pertanyaan ya. Untuk SketchUp yang 2018 dan di bawahnya, kira-kira sama saja Bu atau beda aja dari segi fungsi dan penempatan toolsnya? Sama ya, sama aja. Cuman namanya tadi aja yang beda tuh, yang beberapa nama beda ya. Yang teksnya doang sih beda. Yang lainnya sama. Yang saya jelaskan di sini sama semua. 2018 ya. Karena saya juga murid lama ya, saya murid SketchUp 2000 berapa gitu, SketchUp Google 8 deh. Jadi saya ngajarinnya yang versi lama, tapi sampai sekarang juga ya masih kayak gitu aja, nggak terlalu banyak perubahan, tapi hanya ada penambahan-penambahan yang fiturnya lebih mempermudah kita gitu di SketchUp 2021. Tapi kalau tools-tools ini sama. Oke. Nah, ini untuk gambar. Jadi untuk ngorbit, teman-teman scrollnya ditekan, habis itu diputar-putar, digeser-geser si ini ya, mouse-nya ya. Klik terus putar gitu ya. Klik yang diklik adalah scrollnya terus diputar. Gitu. Kalau kita mau ngegeser, sama caranya, klik si scrollnya juga. Jadi yang dipencet ada scrollnya ya, bukan tombol kanan kiri. Nah, ini setelah ini terus kita pencet shift. Kalau shift dia bisa menggeser. Ya, jadi kadang-kadang kalau misalnya kita cuman bermain dengan scroll aja, terus kita mau geser gitu, saya perlu agak geser ke sini, kurang kelihatan nih gambarnya gitu ya. Masa kita gini terus putar apa sih? Nah, kita perlu ngegeser. Cara mudahnya adalah pakai shift-nya ditekan, geser gitu ya. Ini akan lebih memahami kalau kalian berpraktek ya. Apalagi kalau misalnya di sebelah kalian ada mentornya gitu, offline gitu. Nah, itu akan lebih mudah lagi. Tapi ini mudah-mudahan dengan online teman-teman bisa cukup bisa mengikuti ya. Oke. Nah, ini untuk pembuatan pakai line, gambar line. Nah, kalau pakai rectangle gimana, Kak? Nah, rectangle selain kita pencet ini ya, ini tools toolbarnya di sini, atau enggak kadang-kadang kayaknya suka pencet langsung di keyboard ya, R. Nah, kalau kita pencet R, nanti dia akan muncul ini kan, gambar ini nih. Nah, ya klik aja, klik sini, tarik ke kanan. Selesai, gitu. Ya, caranya klik satu kali, arahin keluar atau ya ke sebelah sini atau ke sebelah sana. Lalu kalau misalnya kita mau kasih ukuran,
Nah, saat ini kita kasih ukuran dulu nih. Misalnya Kak mau kasih ukurannya 2 meter kali 2 meter. Berarti 200 cm ke 200 cm. Masukin aja angkanya 200, 200. Enter. Nah, oh ternyata ukuran 2 meter kali 2 meter tuh segini. Iya. Gitu ya. Ini di grup ya. Oke, itu untuk menggambar dengan tools. Nah, begitu juga dengan tools yang lain. Teman-teman bisa explore sendiri ya, supaya Kak nih, soalnya waktunya terbatas, Kak harus bahas yang lainnya juga nih. Oh, kalau yang circle gimana? Nanti soalnya kita akan terus-menerus mengulang-ulang tools-tools ini, jadi Kak nggak akan terlalu lama-lama di toolsnya ini. Oke, ini sama juga sih, ya. Mau bikin segi 6, segi ini bisa kita bikin segi 6 ya, gitu. Kalau misalnya mau segi 8 bisa nggak? Oh, bisa dong. Nih, kita ganti aja ukurannya jadi 8. Nih, jadi segi 8 deh, gitu ya teman-teman ya. Kelihatan ya. Ini suka loading ya Allah. Ya udah, ini segi 8. Rada mereng dikit nih. Begitu. Nah, ini mungkin ada yang perlu aplikatif nih. Kalau misalnya mau bikin denah, gimana Kak? Oh, mau bikin denah, langsung kayak mau bikin rumah gitu ya. Ini Kenda mau reviewkan langsung nih teman-teman. Nah, cara termudah adalah kita tampilkan dulu tampilan gambar kita menjadi tampilan atas ya, karena denah itu adalah melihat objek dari atas gitu, tapi dia gambarnya terpotong ya. Jadi kita mau lihat layout dari sebuah ruangan. Nah, kita perlu tampilan atas. Nah, itu gimana caranya? Pakai yang ini ya teman-teman, pakai yang namanya tadi view. Di situ ada beberapa tampilan layar. Jadi bisa kita kasih lihat secara perspektif 3 dimensi, isometri ya, ini isometri. Terus bisa dari atas, bisa dari depan. Ini kecepatan nggak aku ngomong? Langsung nggak? Ini dari depan ya, lagi dari depan. Langsung dari samping, dari belakang, terus dari samping. Gitu ya. Nah, kalau dari mau bikin denah, kita ambil yang top view. Nah, setelah top view pun, ini pun masih perspektif ya. Kelihatan dari aksis kita ini warna birunya masih miring gitu ya. Masih ada kelihatan gambar yang miring. Seharusnya dia nggak kelihatan. Caranya kita ganti menjadi parallel projection. Nah, kalau ini udah benar-benar 2D, teman-teman. Ini gambaran 2D. Coba, oh ini nggak kelihatan ya. Kok nanti salah. Nah, ini gambaran 2 dimensi. Jadi ini udah benar-benar tampilan denah yang kalau misalnya mau bikin gambar kerja, nah seperti ini tampilannya. Nah, misalnya kita mau bikin, oke, Kak Indah akan kasih contoh dengan gambar yang udah pernah Kak Indah bikin ya. Kebetulan lagi dibuka nih objeknya. Nah, ini ya. Ini kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan? Gambar Kak Indah yang SketchUp. Coba, boleh dibantu nggak? Jawab itu. Ini gambar SketchUp-nya udah bukan rumah yang asrama tadi, tapi ini gambarnya denah. Udah denah belum? Yes. Oke, ini denah ya. Nah, jadi dengan tampilan seperti ini yang top view ya tadi. Nah, ini Kak Indah udah balik lagi ke toolbar yang Kak Indah pakai itu karena Kak Indah memang sedang terbiasa dengan template ini ya. Nah, caranya nih kita bisa ambil ukuran seperti ini nih. Step measure dulu gitu ya. Oh, nih. Step measure. Klik. Oh, sorry. Oh ya. Pertama-tama kan misalnya kita punya ruangan gitu ya, rumah.
Rumah, terus yang rumah ukurannya, aku nyontek aja lah langsung aja di sini. Ini kebetulan ukuran rumahnya, nah kok kecil ini. Kurang apa sebenarnya, Neng? Oh ya, 7,5, nah gitu ya ukuran rumah. Ke 10 ke 750. Nah, ini cara gambarnya gini, teman-teman. Ambil rectangle, klik di salah satu bidang, tarik ke atas, masukin angkanya. Berapa tadi? 1000 ya, 10 meter, berarti 1000 kali 7,5, 750, enter. Oke, kita sudah punya keseluruhan ruang. Terus saya mau bagi-bagi ruang ini. Nah, kalau di sini ukurannya, ini saya sedang ambil enggak as ya. Di sini 3,5, yang di sini 3,5 juga. Berarti ini sisanya 3 meter, gitu ya. Oke. Ini caranya bisa kita bisa pakai, ada dua cara nih. Bisa langsung kita copy garisnya, atau bisa kita pakai tools yang ini. Ini ada namanya tape measure tools ya. Ini untuk bikin, nah ini fungsinya untuk bikin grid gitu ya. Oh, teman-teman yang belajar arsitektur udah tahu nih, grid itu apa sih? Nah, kemarin mungkin yang belajar, yang ngikutin webinar tentang gambar arsitektur, mungkin udah kebaca nih, oh ini ada garis-garis yang panjang-panjang gitu ya. Oh iya nih, kita pakai ini. Klik dulu, taruh di sini satu biji. Nah, kemudian di copy ke sebelah kanan. Berapa tadi ukurannya? 350, 350. Enter, pasang. Lagi 350 lagi. Oh, nah dari sini 350. Enter. Nah, gitu. Terus ke bawahnya lagi, ini kan sudah ya. Nah, ke bawahnya lagi yang ini. Ini mau bikin kamar yang sebelah sini. Ini ukurannya berapa ya? Nah, ukurannya mana tadi? Nih, ke sini. Lah, 2,5. 2,5. Ini sisanya ya. Ya, 265 itu sisanya. Oke, misalnya 2,5, 2,5. Berarti saya pakai lagi yang tadi, measure tool, ini. Nah, taruh dulu segini. Taruh lagi ke sana, 250. Nah, 250. Tuh. Dan seterusnya ya. Oke, karena bikin aja terus ya. Ini mungkin teman-teman jadi sambil bisa ngelihat bagaimana cara Kak Indah mengerjakan gambar denah ya, supaya jadi bangunan. Terus yang ini ukurannya berapa ya? Terus ini. Oke, 150. Nah, biasanya yang seperti ini kita dapatkan dari gambar brosur, misalnya, atau dari mana gitu ya. Atau gambar sketsa ya. Gambar sketsa juga bisa. 150. Biasanya dari arsiteknya, misalnya saya mau bikin gambarnya kayak gini gitu ya, misalnya arsitek yang senior gitu ya, yang nggak pakai digital kayak gini, mereka kan gambar tangan. Nah, kita bisa bantu mereka untuk gambarin 3D-nya gitu ya, menjadi digital. Nah, dari gambar sketsa tangan mereka itu ya kita kita masukkan ke SketchUp, terus kita bikin gambarnya gitu. Caranya untuk denah seperti ini. Mana nih? Ini 150 tadi ya. Nah, ini ke bawah 150. Terus ada lagi. Oh, ini sedikit ya. Biar benar-benar mirip lah ya. Nyontohin satu. Oke, itu 250, berarti ngambil dari sini ke situ 250. Nah. Oke. Anda sudah punya gridnya nih, gridnya. Nah, bagaimana cara kita bikin ruangannya? Kalau mau bikin as-asnya, ya kita bisa pakai grid ini, bisa dipakai, atau
bisa juga kita apa? Ini apa nih? Stop dulu ya. Nah, kegeser tadi ya. Nah, ini kaidah biasanya bikin garis asasnya dulu, boleh nih dibagi. Nah, ini tinggal dibagi seperti ini. Nah, bagi ini, gitu ya. Oh, kamarnya berapa ya tadi ya? Kurang ya? Oh, nggak apa-apa lah. Ini ceritanya kan pura-pura. Nah, gitu. Ini ceritanya denahnya seperti ini. Ini ada terbuka sedikit. Nah, gitu ya. Kalau sudah, ini biasanya Kenda grup dulu ya. Kalau di grup itu supaya nggak lengket. Nah, tadi kan mendengar ya, ada kata-kata kelengketan gitu ya. Nah, ini kayaknya sekalian mau cerita nih di sini. Kalau misalnya teman-teman udah bikin objek kayak gini nih ya, ruangan, ini ruang taman, ruang ini, ruang kamar mandi. Ini ruang keluarga yang nyambung gitu ya, yang terbuka gitu. Di sini ada musolanya, ada apa gitu ya. Nah, yang ini kamar gitu. Nah, pas kalian gambar di SketchUp, ini kan gambar begitu saja ya, belum di 3D-in. Nah, terus saya mau perbesar ruangan ini gitu ya, menjadi besar gitu. Nah, kalau misalnya kalian tinggal hanya menggeser seperti ini, di move gitu ya. Nah, ini akan membuat objek yang lainnya juga ngikut ya. Ini karena garisnya nyambung gitu. Jadi setiap garis yang nyambung dengan garis yang biru yang Kenda pegang ini, dia akan bergeser. Nah, kalau misalnya Kenda mau gesernya bidang, ini move bidangnya. Nah, yang bergeser semua bidang yang ikut di sini gitu ya. Nah, gitu. Nah, jadi gimana caranya supaya kita bisa supaya ini nggak nempel gitu ya sama garis yang ini gitu ya, ini satu ruangan gitu. Nah, kaidah biasanya setiap ruangan ini kaidah grup dulu. Jadi klik kanan di sini di grup, yang ini klik kanan di sini grup gitu ya. Jadi untuk mengubah yang ini mau jadi perbesar misalnya. Nah, ini diklik 2 kali baru kita perbesar di sini. Nah, karena dia sudah terpisah dari yang sebelah-sebelahnya. Misalnya karena mau tambah 2 meter lagi tambah 200 cm. Nah, gitu. Jadi itu fungsinya untuk di grup dulu gitu ya. Nah, ini juga. Nah, kalau yang ini kan, kalau kena geser, nah yang ini udah ngikut. Nah, tapi yang sebelah kanannya nggak ngikut. Yang sebelah kanan sini nggak ngikut karena kebetulan yang kanannya ini sudah di grup tadi. Ya, ini kan beda ya. Grupnya juga kalau misalnya kita rubah, pindahin, udah satu kesatuan. Gitu. Itu nanti teman-teman bisa cobain ya, supaya ngerti. Itu pengenalan aspek, pengenalan penggambaran dalam di SketchUp. Oke. Nah, oh iya, terus tools apa lagi Kak Indah yang ada di sini? Tools ini ya teman-teman, perbesar perkecil atau apa scale ya yang ini. Shortcutnya adalah S. Jadi misalnya Kak Indah pencet yang ini, S. Nah, ini kita bisa balikin lagi aja kayak gini nih. Nah, gitu. Itu memperkecil gitu ya. Balik lagi deh dia ukurannya. Jadi ada banyak macam cara untuk memodifikasi objek gitu ya. Nah, terus ini untuk bikin denah. Terus gimana Kak kalau mau bikin objeknya jadi 3D kayak gini gitu. Nah, ini udah masuk ke objek gambar 3D ya. Nah, nanti teman-teman akan belajar ini juga mungkin di sesi berikutnya ya. Karena kita masih baru pengenalan tools aja sekarang. Jadi di sesi berikutnya nanti teman-teman bisa lebih ini lagi bisa lebih ngerti lagi untuk belajar gambar dinding gimana sih. Kalau Kak Indah biasanya bikin dinding itu kayak gini teman-teman. Udah punya denah nih kan. Kalau misalnya grid ini membingungkan, loadingnya ntar ya. Nah, kadang-kadang kalau ini suka nge-lag nih, kalau misalnya terlalu banyak file yang dibuka, itu suka nge-lag juga.
Nah, ini suka saya hidden dulu, si grid-nya kalau udah cukup lah ya ini. Saya hide dulu. Nah, jadi tinggal ininya aja. Terus Kak Indah pakai plugin nih Kak Indah biasanya, namanya plugin 1001 Bit Pro. Ya, ada teman-teman bisa lah Kak Indah share ya plugin ini, kalau misalnya teman-teman sudah mulai butuh. Nah, ini ada satu tools yang bisa membuat gambar kita menjadi lebih cepat. Nah, ini namanya Build Different Types of Vertical Walls. Nah, kita klik ini aja. Terus pilih jenis walls-nya, terus di build walls-nya. Nah, kita atur di sini mau tinggi wall-nya berapa, tinggi ketebalan dindingnya berapa. Kalau kalian pakai yang ini aja ya. Ini standarnya 15, tingginya 3 meter. Terus alignment-nya kalian pilih yang di center, lalu create wall. Nah, tinggal kita create di sini. Ikutin dari garis as yang sudah kita bikin tadi. Nah, langsung terjadi kan objeknya. Gitu aja teman-teman. Kalau bikin ini dinding. Oh ya, mulai lagi dia. Build walls. Create walls. Nah, yang ini klik satu kali di sini. Klik sini. Ya. Sorry. Klik. Nah, udah jadi satu dinding. Gitu. Padahal kalau biasanya kalau nggak pakai plugin, kita bikin yang secara biasa. Nah, ini harus, ya biasanya kita suka grouping dulu ya semuanya supaya nggak nempel-nempel. Ini kita grup dulu. Bikinnya manual, jadi kita punya dinding, bikin dulu dindingnya pakai rectangle. Dindingnya seperti tadi, mau bikin pakai rectangle ukurannya 15, ketebalannya 15 ya. Terus panjangnya anggaplah 100 meter dulu. Enter. Nah, terus kita bikin ketinggiannya. Ketinggiannya kita pakai push ya teman-teman, pakai yang ini. Push full, shortcutnya P. Klik di sini, naikin ke atas, terus kasih angka ketinggiannya 3 meter, 300 cm. Nah, kayak gitu. Sorry, ini dalam posisi terpotong ya. Nah, seharusnya kayak gitu ya teman-teman. Tadi Kenda lagi mode terpotong nih. Nah, gini. Kalau yang ini harus di grup dulu nih. Di grup, klik kanan, make group, gitu. Lalu kita letakkan, posisikan ini di titik di garis as. Kayak gini. Nah, kayak gini. Klik. Udah ngepas belum? Oh, kurang ya. Sebaiknya ngepas ya. Jadi ini harus presisi banget gitu. Nah, kalau sudah, oh, ini kan nggak kurang ngepas nih. Nah, caranya bisa kita stretch atau bisa kita push lagi gini. Sampai ke dinding. Nah, jadi di sini kita mainnya adalah kita punya satu objek, terus kita copy-copy atau kita putar-putar. Nah, cara mengcopy adalah ini bisa ya, jadi satu objek ini bisa kita copy ke sebelah nih. Ini kan satu garis, ini garis ini juga mau dikasih dinding. Ya tinggal di copy. Cara copy-nya bukan di Ctrl C ya, biasanya kita pakai Ctrl C. Ya bisa juga sih, Ctrl C juga bisa mengcopy ini juga. Nah, cuman biasanya di sini kita pakai tinggal di gini aja. Pakai tools-nya move ya, move atau shortcut-nya M yang ini. Kita tinggal geser aja dari midpoint ini ke sana, ke kanan. Tapi jangan lupa kita pencet Ctrl. Nah, Kanda sedang pencet Ctrl tadi supaya objeknya terduplikasi. Nah, gitu. Sudah jadi dindingnya. Oke. Tapi ini harus satu-satu berarti ya, satu manual ini bikin lagi sebelah sini. Nah, gimana Kak? Kok ini kan sebelah sini. Saya mau bikin yang dinding yang sebelah sini. Apakah bikin dinding lagi nih? Nah, kalau Kak Indah sih biasanya di rotate saja. Rotate itu diputer ya. Puter caranya ini. Nah, rotate. Caranya, nah kita nanti punya busur. Busurnya ini kita taruh di salah satu poin.
Yes. Ya, nanti rekamnya di-share ya. Ya. Nah, ini di salah satu poin di sini atau di tengah-tengah boleh gitu ya. Yang penting kita mau puterin dulu deh gitu ya. Klik di sini, klik di salah satu aksis, habis itu kita puterin ke sini. Nah, tapi jangan lupa kita pencet kontrol untuk menduplikasi. Ya, jadi nggak hilang ya, objek yang awalnya tuh nggak hilang. Tinggal putar sini, angle-nya kita masukin angka 90 derajat, supaya dia 90 derajat. Udah, sekarang kita tinggal move. Move itu pakai ini ya, yang move ini. Klik di midpoint biasanya, lalu Kenda pindahin ke dinding-dinding yang mau kita isi. Tuh. Nih dindingnya. Lagi, ini kan oh kurang panjang ya, kita tinggal buka grupnya, langsung kita push ke belakang. Lagi ya, sekalian mengulang-ulang. Nih, lagi yang ini, move lagi, sambil di copy, taruh lagi di sini. Nah, di as-asnya. Nah, kebetulan ini sebelum ketaruh gitu ya, sebelum tertaruh dia transparan dulu. Jadi kita bisa tahu di mana kita punya titik acuan. Klik. Nah, kalau sudah diklik, dia sudah ketaruh gitu ya, jadi udah solid lagi gambarnya gitu. Ini kurang panjang nih. Nah, boleh dengan cara yang tadi, boleh juga di stretch. Tapi kalau di stretch kayaknya kurang rekomendasi ya, karena dia agak mengubah mengubah tekstur nantinya. Tapi ini bisa juga digunakan gini, gitu. Untuk cepat-cepat mah bisa. Tapi nanti kalau misalnya kalian sudah belajar lebih lanjut, akan tahu bedanya kalau sama antara di push sama di stretch, bedanya di mana gitu ya. Kalau di stretch memang lebih cepat sih, gitu. Tapinya gitu ya. Nanti teman-teman akan lebih tahu kalau misalnya sudah masuk ke materi tekstur ya. Begitu teman-teman untuk bikin dinding dan objek ruangan ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ini kita udah jam 10.37. Materi Kak Indah, harusnya sampai ngajarin apa ya? Pengenalan tools, lumayan ya, sudah Kak Indah terbahas tadi sedikit. Website pendukung, nah di warehouse ya, Kak Indah harus kasih tahu juga nih di materi pertama ini. Education, tekstur, sama plugin. Plugin sedikit sudah dibahas tadi ya. Oke, kayaknya mau masuk ke 3D Warehouse nih, karena ini cukup menarik dan cukup dibutuhkan ya. Ya. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita sudah punya ruangan kayak gini ya. Oh ya, nanti di sesi ketiga kalian akan belajar ini nih. Nah, ini namanya apa namanya tuh? Scene ya. Nanti kalian bisa kasih tahu gini nih. Oh, ini tampak atas. Nah, oh, ini bagian denah nih, tinggal dipotong aja ya. Oh, jadi denah ya. Gimana sih bikin pintu yang kebuka, tutup gitu ya. Baca itu tuh. Pintu masuk. Nah, Kenda bikin tampilan seperti ini. Ini ada pintunya gitu ya. Terus pintu masuknya, oh mau masuk gitu ya. Kita buka dulu pintunya, habis itu kita masuk gitu ya. Nah, ini sekalian kita belajar animasinya nanti. Terakhir ya. Nah, tapi ini kayaknya objeknya kebetulan bukan yang asrama ya kan. Yang asramanya nggak tidak penampilannya tidak semudah ini. Ya udah, nggak apa-apa dulu. Oke, jadi tadi mau ngajarin apa ya tadi? Oh, 3D Warehouse ya. Nah, 3D Warehouse. Ceritanya nih kayaknya mau masukin satu objek gitu ya. Nah, kita tinggal masuk ke sini, extension, 3D Warehouse. Nah, extension, window ya teman-teman, window ya, ralat tadi ya. Window, ada 3D Warehouse. Teman-teman pencet saja di situ. Nanti di sini akan muncul yang namanya 3D Warehouse. Yang kita harus sign in dulu ya. Nah, kebetulan kayaknya udah sign in di sini. Tapi kalau misalnya belum, ini gambarnya cuma kepala gitu, yang kalian harus sign in dulu gitu ya, ke Trimble.
Nah, di sini kayaknya misalnya ceritanya mau masukin objek kitchen. Nah, susah banget. Bed, sofa. Mau apa teman-teman? Mau masukin gambar apa? Oke, kayaknya mau masukin kitchen misalnya ya. Kayaknya ambil dapur, kitchen aja lah. Kitchen. Karena yang bahasa Inggris biasanya gambarnya lebih banyak ya, lebih variatif. Nah, di sini kita bisa minta referensi dari orang-orang lain yang juga menggambar SketchUp, terus dia masukin gambar mereka ke website SketchUp gitu ya. Nah, teman-teman kalau misalnya udah punya gambar, habis itu mau berbagi sama SketchUp, ya kalian bisa juga masukin objek kalian ke SketchUp ini. Dan itu juga bisa jadi apa ya, penghasilan juga ya, misalnya teman-teman gambarnya bagus nih, apa gitu ya. Soalnya di sini kayaknya nggak semuanya free gitu ya. Jadi ada yang bisa mereka jual, ada yang gitu lah. Jadi ada juga bisnisnya lah di sini gitu. Nah, biasanya di sini ada yang namanya produk, ada yang namanya model, ada collection, ada katalog gitu ya. Kayaknya biasanya pakainya kalau nggak produk model gitu ya. Kalau collection ya sebenarnya mana-mana juga bisa dipakai lah ya. Kayaknya pakai yang mana aja lah. Boleh. Nah, misalnya kayaknya mau masukin yang ini ya, kitchen Liu. Nah, sih. Ini dibikin sama Kakak Liu gitu ya. Nah, bisa diambil nggak sih? Download. Kalau kita download, nah, load directly into SketchUp model, yes aja. Nah, nanti dia akan masuk ke SketchUp kita. Kita tunggu sebentar. Nah, ini yang perlu kayaknya aku kasih tahu. Jadi kalau ngambil dari gambar orang lain kan kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil gitu ya, objeknya gitu. Nah, ini objeknya ya. Wah, gede. Padahal kayaknya mau masukin di situ tadi, gimana ini masukinnya ya guys. Nah, bisa. Buat kayak yang sini. Nah, kan maksudnya nggak begitu terlalu, kalau misalnya kita menggambar interior atau apa gitu ya. Nah, kita bisa ngambil referensi dari punya orang lain seperti ini, lalu kita modifikasi sedikit-sedikit gitu. Atau kita apa namanya, bisa juga memang membuat modelingnya sendiri gitu, bisa juga. Taruhlah kita mau bikin kitchen di sini ya, atau kita ngikutin aja objek yang sudah ada di sini. Nah, yang kita perlukan ilmu apa teknik yang perlu kita lakukan di sini ya, tinggal ini apa, memodifikasi objek ini. Jadi misalnya ukurannya kurang ngepas. Nah, kalau misalnya seperti ini, wah dindingnya, kalau misalnya arsitektur biasanya yang dipertahankan tentu dindingnya, karena apa namanya, ukuran ruangan kan tidak berubah ya, yang berubah adalah furniture gitu ya. Gitu. Jadi yang ini yang perlu kita modif ya, ini ukurannya. Jadi kita pandai-pandai memodifikasi objek. Caranya pakai move, ya, ininya diganti, digeser gitu ya. Jadi kita sudah harus tahu bagaimana cara mengecilkan objek ini. Ya, caranya bisa di-push, ada yang bisa di-push gitu ya. Kecilin sebelah sini gitu ya. Tuh, atau juga kita pilih objek lain yang lebih kecil, yang lebih sesuai, yang lebih mudah diatur-aturnya. Itu untuk itu tips aja ya untuk mempercepat visualisasi gambar kita. Nah, tapi kalau misalnya kita memang seorang desainer, seorang interior designer atau kitchen designer, ya tentu saja kitchen inilah yang kita desain gitu ya. Jadi mau berapa banyak kabinetnya, mau peletakan ininya ada di mana, nah itu kita yang pikir sebagai desainer gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita hanya sebagai visualis, iya, halo, sebagai visualizer, sebentar ya, oh ada suara. Kalau misalnya kita hanya sebagai hanya mau
membuat sebuah visualisasi yang kalau mau cepat aja ya kita bisa pakai cara ini, gitu ya. Dan ini loading. Ya, ada yang mau bertanya? Ini dari 3D Warehouse ya teman-teman. Oke. Oh ini ya. Ada yang bentar, nggak kelihatan sih. Halo. Ya. Ya, saya pikir. Masih ada suaranya. Mana sih? Oke. Oke. Ya, oke. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Ini untuk 3D Warehouse. Apalagi nih yang mau kita ketahui tentang 3D Warehouse? Suaranya masih kelihatan, itu beneran ya. Coba kita lagi. Nah, misalnya baru kitchen kok satu. Backnya mana ini? Suaranya halo. Kok ada backsound ya? Oke, nggak apa-apa. Lanjut ya. Nah, ini tadi Kena ngambil kitchen. Sekarang Kena mau coba ngambil apa lagi? Yang butuhnya mungkin bed ya. Queen bed. Queen bed. Nah, nanti kan muncul lagi ya ini. Jadi kita bisa pilih macam-macam yang kira-kira cocok atau sesuai dengan tema desain kita. Misalnya mau desain minimalis, mungkin kita bisa pilih yang mana nih ininya apa? Bednya ya. Mungkin yang mana ya? Nah, teman-teman perlu juga tahu kalau misalnya kondisi komputer kalian nggak terlalu tinggi speknya, bisa diatur di sini ya. Size-nya nih mau yang mana nih gitu ya. Yang nggak terlalu berat gitu ya. Nah, pilih aja ya, jangan yang berat-berat nih, yang ukurannya jangan 100 mega lah, yang 40 aja gitu. Nah, nanti SketchUp akan pilihin objek-objek mana saja yang nggak terlalu berat. Jadi ketika kalian download, itu nggak terlalu memberatkan di punya komputer ya. Begitu juga dengan poligonnya ya. Dari atur di situ nanti dikasih tahu ini yang ini aja nih pakainya nggak terlalu berat nih gitu. Nah, cuman ya tentu saja mungkin untuk yang apa tampilan-tampilan yang lebih bagus ya dia cukup ini ya, yang berat-berat di pilihan yang agak-agak berat gitu. Nah, misalnya yang ini aja, yang mana yang ringan ya. Ini aja lah ya. Yes. Load sedikit lagi. Kita nyampe belum? Ada datangkan dia. Nah, baru kita letakkan nih di mana. Ya, kebetulan nggak ada ruangannya ya. Ini aja deh. Oke, karena punya ruangan di sini, karena mau pasang di denah ya. Nah, masukin ke, ini kamar ceritanya. Nah, di kamar muat nih. Nah, tapi kita harus tinggal kita atur di mana nih, rotate gitu kan. Tuh, langsung kita. Jadi tipsnya untuk yang sedang belajar ini ya, pelajari dulu cara rotate, cara move, cara pindah-pindahin objek. Nah, ini supaya kalian bisa menata ruangan. Minimal itu dulu. Ya, jadi ini taruh dulu di ujung misalnya, point to point. Nah, jadi untuk latihan awal kalian bisa belajar ini dulu ya. Masukin objek 3D Warehouse, habis itu geser-geser ini kanan kiri pakai move tools ini ya. 167. Nah, okay. Ada yang chat ya, sebentar. Tadi download SketchUp dari Kak Indah, masuk pakai email pribadi. Nanti bakal kadaluarsa lagi. SketchUp dari Kak Indah masuk SketchUp sama 3D Warehouse pakai email pribadi. Nanti bakal kadaluarsa lagi.
Oke, nanti kita jawab ya yang tadi, yang Pestri tanya ya. Oke, jadi oh ini tinggal 10 menit lagi ya. Oke. Jadi materi Kak Indah di sesi ini saya rasa cukup dulu ya, yang Kak Indah udah menjelaskan warehouse-nya gratis ya. Warehouse ini gratis. Banyak yang gratisnya maksudnya. Tapi kalau berbayar itu nggak tahu ya, kalau misalnya saya belum tahu, tapi saya rasa ini soalnya ada produk itu, jadi dia kasih gratis objeknya supaya bisa dimasukkan ke objek kita. Tapi kalau misalnya mau beli barangnya beneran ada gitu. Ukuran furnitur bisa di MIDI ya, dimodif bisa. Ukuran furnitur bisa dimodif. Nah, tadi materi kita di sesi ini kayaknya udah kasih tahu tentang tools ya, sedikit ngebahas sedikit tentang tools, dan 3D Warehouse juga sudah kayaknya kasih tahu. Nanti di next pertemuan berikutnya akan dibahas lebih lanjut lagi ya di hari Sabtu nanti tentang bikin, oh ya, kita sedang modeling ya. Tadi mana sih objeknya? Cek sesi kedua ya, supaya Kak Endah lebih jelas lagi. Nah, ya. Nanti besok di sesi kedua kita akan belajar tentang lebih dalam ya, tentang grouping, komponen, move, rotate, copy, scale, push, line ya. Jadi kita akan coba latihan nih teman-teman. Move-nya kayak apa, rotate apa. Tadi kan Kak Endah baru ngejelasin sedikit nih. Grouping sama move, tapi sudah dibahas ya. Tapi baru sedikit sekali. Nah, nanti di pertemuan keduanya nanti kita sesi kedua hari Sabtu besok tanggal berapa ya? 8 ya. Nah, mungkin kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang ini. Ini kayaknya mau mau jawab dulu pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Testri tanya tentang tadi download SketchUp yang dari Kak Indah, masuk SketchUp sama 3D Warehouse-nya pakai email pribadi. Kalau yang installnya itu ya, kalau yang install tadi itu kan nggak perlu masukin email ya, nggak ada, itu langsung aja ke komputer kalian. Nah, kalau warehouse karena berhubungan dengan internet itu pakai email pribadi ya. Akankah kadaluarsa? Harusnya sih yang Kak Ida itu enggak ya, itu udah keren. Udah kerennya, jadi nggak harusnya sih nggak kadaluarsa gitu. Nanti kita ngobrol di grup aja, atau kita japri aja ya Testi ya, supaya installnya bener. Mungkin kemarin juga ada yang salah, ada yang malah jadi trial, apakah karena salah masukin filenya atau gimana gitu ya. 3D Warehouse-nya berbayar apa gratis? Ini 3D Warehouse kebanyakannya gratis ya, jadi bisa di-download begitu saja. Tapi kalian harus sign in dulu di Trimble-nya supaya bisa akses gitu. Ukuran furnitur bisa dimodif, bisa ya. Terus ini juga download SketchUp tapi trial, Bu. Berarti udah nggak bisa digunakan. Iya ya, mungkin ya download. Nah, ada yang ngasih bantuan nih. Download di sini aja, cenah. Pas akhiran, dicobain teman-teman ya. Nanti coba saya mau tanya dulu juga sama Kang Agung, karena saya dapat versi yang 2021 ini dari Kang Agung. Nanti mungkin kita bisa ngobrol sama Kang Agung juga ya tentang cara installnya. Karena waktu yang saya sih bisa aja gitu, jadi nggak trial gitu. Oke, paling materi sampai hari ini sampai di sini dulu. Untuk teman-teman yang sudah bertanya, terima kasih ya. Nanti kita insya Allah akan lanjut lagi trainingnya di hari Sabtu. Oh, ini ada pertanyaan dari Kang Arif. Kak, untuk kebutuhan arsitek pakai Mac recommended nggak? Kira-kira apa kekurangannya? Oh, kalau pakai Mac, banyak sih ya arsitek yang pakai Mac ya, karena dia tampilan warna yang saya tahu sih karena warnanya bagus gitu ya, jadi warnanya nggak turun. Nah, jadi
sangat oke untuk orang interior atau yang membutuhkan kualitas warna yang bagus. Nah, tapi kalau saya sendiri nggak pakai MAC ya, karena eee, yang menggunakan Mac-nya juga nggak terlalu banyak, jadi kalau misalnya saya mau nanya susah gitu. Jadi saya mendingan pakai Windows aja karena teman-teman saya, circle saya itu pakai Windows semua, jadi kalau nanya gampang gitu. Tapi kalau misalnya recommended, ya recommended juga sih kalau apa kalau mau pakai Mac gitu. Karena memang biasanya kalau orang-orang desain pakainya Apple gitu ya, Macintosh ya. Begitu. Boleh. Jadi boleh aja kalau memang menggunakan itu oke-oke aja. Ya, oke, kalau begitu ini tinggal 5 menit lagi, saya kembalikan dulu ke Teh Hilma. Oke, baik. Terima kasih Kak Indah atas materinya. Masya Allah, sangat luar biasa sekali ya. Begitu banyak icon-icon yang kecil itu ya di mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan materinya dan bisa mempraktekkannya ya. Oke, Kak Indah, untuk kali ini tidak ada sesi tanya jawab mungkin ya, karena dari tadi sudah berjalan secara natural. Mungkin ada tambahan dari siapa yang hadir di sini? Ada yang mau ditambahkan? Dari Kang Agung, ada tambahan Kang Agung? Tidak ada. Siapa yang mau menambahkan? Jika tidak, alhamdulillah ya, acara dari awal sampai akhir sudah terlaksana dengan lancar. Bagi teman-teman yang baru masuk di pertengahan materi atau di akhir materi, bisa stay tune aja di YouTube-nya Bustan Studio. Nanti rekaman ini akan ada di YouTube-nya. Kemudian bagi teman-teman yang belum follow dan belum subscribe YouTube-nya, silahkan ya. Di Instagram ada informasi-informasi tentang webinar-webinar, tentang Bustan Studio, dan kearsitekan lainnya. Oke, agar acara ini berakhir dengan baik, kita tutup dengan membacakan doa kifaratul majlis sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Hilma Agnia pamit undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi selanjutnya hari Sabtu tanggal 8 ya. Di sesi selanjutnya itu tentang grouping and moving dan lain-lain. Bagi teman-teman yang mau lebih luas lagi pemahamannya dan lebih bisa mempraktekannya, jangan lupa hari Sabtu hadir tepat waktu jam 9. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih semuanya ya. Terima kasih. Tidak ada foto bersama dulu Kak Indah? Oh iya benar. Lupa ya. Ayo teman-teman yang belum dibuka, silakan dibuka dulu kameranya. Ada sesi yang terlupakan yaitu sesi foto bersama. Udah siap semuanya? Oke. 1, 2, 3. Oke, sih. Saya siap dulu di samping. Ya, ya, mana? Ya, nuhun. Itu tolong direkapin ya, update-nya gimana. Siap Kak Indah. Nanti ini ya. Ya, oke. Makasih teman-teman. Sampai jumpa di hari Sabtu ya. Assalamualaikum. Salam.